Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Anak-anak Ustazah, pada hari ini kita telah memasuki semester genap di awal tahun ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ustazah ingin membagi sedikit kata mutiara. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi anak-anak Ustazah, semangatlah belajar agar hidup kamu, tua kamu nanti ke depannya akan menjadi orang yang sukses. Nah, kita mulai dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, jadi pada bab pertama kita akan mempelajari tentang yang namanya naratif teks atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teks naratif. Nah, kamu pernah melihat gambar ini kan? Ini adalah salah satu teks ya yang bercerita tentang dongeng. Kan ada banyak jenis dongeng. Ada dongeng legenda, ada dongeng imajinasi dan lain sebagainya. Kita akan pelajari satu persatu tentang naratif teks. Nah, yang pertama adalah definition atau pengertian. Yang kedua adalah generic structure, struktur umum. Yang ketiga adalah language feature, atau ciri-ciri kebahasaan. Yang keempat adalah the characteristic, atau ciri-ciri dari naratif teks. Dan yang kelima adalah the types, tipe-tipe naratif teks itu apa-apa saja. Oke, kita masuk ke tujuan dari pembelajaran naratif teks pada bab ini. Yang pertama adalah get the moral message from the story. Mendapatkan atau mengambil kesimpulan atau pesan moral dalam cerita. Yang kedua adalah identify narrative text, mengidentifikasi teks naratif. Yang ketiga adalah express past event. Bagaimana ekspresi-ekspresi pada kejadian di waktu lampau. Nah, kita masuk ke definisi. Naratif teks merupakan sebuah jenis teks yang menceritakan suatu cerita hayal atau fiktif dengan tujuan menghibur secara kronologis yang saling berkaitan. Nah, jadi ceritanya nih cerita hayal atau fiktif tidak nyata yang tujuannya untuk menghibur pembaca. Bisa kita simpulkan, a narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi kalau ditanya tujuan dari teks naratif adalah to entertain people, untuk menghibur pembaca. Selanjutnya adalah generic structure, struktur generik. Yang pertama adalah orientation. Nah, pada bagian orientasi ini berisi paragraf pembuka yang mana karakter cerita mulai diperkenalkan. Biasanya di paragraf awal itu berisi tentang awal perkenalan tentang si tokoh. Contohnya berisi mengenai tempat kejadian, tokoh yang memainkan, serta waktu cerita, siapa, dan juga kapan. Yang kedua adalah bagian complication atau komplikasi. Nah, di bagian ini muncullah masalah dalam cerita yang mulai berkembang. Masalah itu mulai muncul, dan setelah muncul, maka ceritanya akan berkembang. Nah, yang keempat adalah resolution. Setelah masalah muncul, maka adalah resolusi. Selanjutnya adalah resolusi atau bagian penyelesaian. Biasanya terdapat di akhir cerita. Nah, kalau masalah selesai, ada dua kemungkinan. Baik ceritanya itu berakhir happy ending atau bahagia, ataupun juga bad ending atau ceritanya berakhir buruk. Nah, yang terakhir adalah bagian koda atau reorientasi. Nah, di sini bersifatnya opsional ya, bisa ada, bisa tidak ada. Bagian yang menjelaskan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Nah, ini artinya
nilai moral apa yang bisa kamu dapat dari cerita yang ada di atas. Biasanya setiap legenda itu memiliki nilai moral yang dapat diambil, ya. Nah, selanjutnya adalah language feature atau ciri-ciri kebahasaan. Biasanya dalam narrative text itu menggunakan past tense atau tenses bentuk lampau. Contohnya kill, drunk, went, won, sent. Nah, ciri-ciri dari past tense ini adalah penggunaan kata kerja bentuk kedua. Selanjutnya adalah keterangan waktu atau dalam bahasa Inggris disebut adverb of time. Contoh keterangan waktu adalah once upon a time, today, one day, will, yesterday, dan later. Selanjutnya adalah konjungsi waktu atau time conjunction. Contohnya kata when, then, suddenly, before, after, until, as soon as, dan lain-lain. Kata keterangan waktu. Nah, yang disebut dengan konjungsi waktu adalah kata penghubung waktu. Kalau dikatakan kata penghubung berarti menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Oke. Selanjutnya adalah kata kerja aksi atau action verb, atau kata kerja yang menunjukkan aksi atau perbuatan. Contohnya kata kill, walk, wrote, stayed, dog, etc. Selanjutnya adalah ciri-ciri membacakan pidato langsung atau direct speech untuk membuat ceritanya seakan lebih hidup. Contoh direct speech adalah adanya tanda kutip. Princess said, "My name is Princess." Putri itu berkata, namanya adalah Princess. Nah, biasanya kalau direct speech ini tidak lagi menggunakan past tense, tapi dia menggunakan present tense. Is. Selanjutnya adalah language feature tentang saying and thinking verb. Kata kerja yang menunjukkan ujaran atau pelaporan. Contohnya kata said, told, thought, etc. Said artinya berkata, told bercerita, thought berpikir. Dia berkata, dia bercerita, dia berpikir, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke karakteristik teks naratif. Nah, jadi teks naratif ini tentu saja menceritakan kisah di masa lalu. Makanya dia memakai tenses past tense. Selanjutnya adalah memakai noun atau kata benda untuk menggantikan kata ganti hewan, orang, atau benda dalam cerita. Biasanya dalam sebuah cerita legenda memakai kata ganti hewan atau orang. Contohnya the dwarf, kurcaci, carriage, gerobak, gerbong, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri unsur cerita terdiri atas setting waktu serta tempat. Bercerita tentang ada waktu di sebuah desa, gitu ya. Baru ada tokoh cerita, hiduplah seorang gadis cantik, ya. Dan suasana cerita. Di rumah itu tinggallah seorang gadis cantik, bla 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 bla. Jadi menceritakan suasana dalam cerita. Selanjutnya ada konflik. Seperti di cerita Bawang Putih dan Bawang Merah. Konflik apa dan penyelesaiannya di akhir cerita. Itulah dia karakteristik dari sebuah teks naratif. Nah, selanjutnya, tipe-tipe teks naratif itu apa-apa saja. Yang pertama adalah fable atau fable. Cerita yang mengisahkan mengenai binatang. Jadi, kalau cerita fable ini, binatang itu bertingkah atau seolah-olah manusia. Contohnya adalah si kancil. Ya, jadi walaupun dia binatang, dia bisa bertingkah seperti manusia. Selanjutnya adalah myth, ya, mitos, ya. Cerita atau mitos ini banyak berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. Ya.
cerita dari mulut ke mulut, ya kan? Tidak yang dianggap faktual atau benar-benar terjadi, namun belum tentu. Yang selanjutnya adalah tipe legenda, cerita legenda. Nah, ini bentukkan cerita rakyat yang mengisahkan bagaimana asal-usul dari sebuah tempat itu ada. Contohnya, legenda Danau Toba, legenda Gunung Tangkuban Perahu, dan sebagainya. Selanjutnya adalah folk tale, cerita rakyat. Cerita yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat. Selanjutnya adalah fairy tales, cerita rakyat atau cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keajaiban, ketidakmungkinan terhadap para tokoh ceritanya, serta pada bagian akhir mengandung pesan moral. Selanjutnya adalah love story, cerita cinta lebih menegaskan teman ceritanya yang isinya perjuangan untuk memperoleh cinta untuk si tokoh utama. Nah, anak-anak saja perhatikanlah naratif teks berikut ini. Ini adalah salah satu contoh teks tentang yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Perhatikan pada paragraf awal, inilah yang disebut dengan orientasi. Orientasi berisi perkenalan cerita, tokoh, tempat, dan suasana. Once upon a time, ini disebut dengan keterangan waktu. Hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Jadi dia menceritakan tokoh. Ya. Nah, di sini ada cerita latar tempat. Household court. Jadi di sebuah rumah tinggallah ibu tiri dan dua kakak tiri, dan satu kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Jadi cerita tokoh. Selanjutnya pada bagian complication, ya, di sini timbullah masalah, ya, dan cerita mulai berkembang. Dan diakhiri dengan yang namanya resolution atau kesimpulan. Nah, biasanya endingnya baik atau buruk, ya. Finally, both of them realized their mistake. Akhirnya, mereka berdua menyadari kesalahan mereka. They apologized to Bawang Putih and she forgave them. Dia memaafkan Bawang Putih, dia meminta maaf, mereka meminta maaf pada Bawang Putih, dan si Bawang Putih memaafkan mereka. Nah, seharusnya ada satu lagi, ya, bagian satu lagi itu adalah koda atau pesan moral. Nah, tapi tidak semua cerita ada, hanya sebagian. Nah, dalam contoh ini, ya kebetulan tidak ada. Oke? Jadi, ada 4 struktur yang penting. Yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan terakhir adalah coda. Oke, selanjutnya adalah quiz. Open your book page 106, task 4. Buka bukumu halaman 106, tugas atau latihan 4. Nah, di sini ada cerita tentang Malin Kundang yang masih acak. Nah, jadi tugas kamu adalah menyusun cerita ini menjadi satu kesatuan cerita yang berurut. Nah, di sini ada urutannya, the correct order. Ya, the correct order nomor berapa aja? Misalnya nomor 3 duluan gitu. Jadi, kamu harus menyusunnya. Setelah kamu susun, tentukanlah mana bagian yang disebut orientasi, komplikasi, resolution, dan koda. Oke? Gampang ya? That's all for today. I hope you can get understand. Please stay at home, stay healthy, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.